Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perwakilan dari mata kuliah e-commerce ingin membahas sedikit tentang materi terminologi e-commerce. Saya selaku moderator dan pembahas utama, Syarkawi, dan ada teman saya, Amarullah, Aulia Pratama Selian, Nurul Husnina, dan Lisa Khairani. Baik, untuk yang pertama, kita lebih dahulu kita lihat dulu terminologi menurut para ahli. Apa sih terminologi menurut para ahli? Pengertian terminologi adalah suatu penjelasan atas istilah, kata, konsep, maupun hal-hal tertentu yang dapat memberikan pemahaman bagi manusia. Selanjutnya untuk pendahuluan e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses internet. E-commerce telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah terminologi e-commerce meliputi segala istilah yang digunakan dalam proses jual beli platform e-commerce hingga metode pembayaran yang digunakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul Husnina. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah paham ya bagaimana cara belanja di e-commerce karena kita sudah pernah menggunakannya. Jadi di sini terdapat istilah-istilah yang ada dalam e-commerce tersebut. Jadi yang pertama ada platform e-commerce. Platform e-commerce adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Beberapa contoh platform yang terkenal di Indonesia ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Selanjutnya ada kata promo. Promo adalah tawaran diskon atau penawaran khusus yang ditawarkan penjual di situs e-commerce. Biasa ya seperti di Shopee ya, asal ada 44 itu selalu ada promo. Untuk selanjutnya ada metode pembayaran. Metode pembayaran dalam e-commerce sangat beragam, mulai dari transfer bank, kartu kredit, dompet digital, hingga bayar di tempat atau COD. Setiap platform e-commerce biasanya memiliki pilihan metode pembayaran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kata checkout, yaitu proses pembayaran dan pengiriman produk setelah pembeli memilih produk di situs e-commerce. Berarti di sini kita bayar ya, kita bayar, setelah itu kita kasih alamat juga, dan nanti produknya bisa dikirim ke alamat kita. Selanjutnya ada istilah keranjang belanja, yaitu fitur di situs e-commerce yang memungkinkan pembeli untuk menambahkan produk yang akan dibeli ke dalam daftar belanjaan mereka. Untuk istilah berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lisa Khairani, silakan. Terima kasih Nina. Untuk selanjutnya ada keamanan transaksi. Keamanan transaksi adalah hal yang sangat penting dalam e-commerce. Platform e-commerce harus memastikan bahwa informasi pribadi dan finansial pelanggan tetap aman selama proses transaksi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan transaksi meliputi penggunaan sertifikat SSL, verifikasi dua faktor, dan enkripsi data sensitif. Selanjutnya adalah ulasan produk. Ulasan dan feedback dari pembeli tentang produk yang dibeli di situs e-commerce, seperti komen di situs jual beli online untuk meningkatkan produk itu untuk lebih banyak pembelinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Amarullah. Amarullah, silakan. Oke, baik. Mohon maaf tadi koneksi saya terganggu. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya adalah logistik. Logistik adalah salah satu aspek penting dalam e-commerce. Setelah pembayaran dilakukan, produk harus dikirimkan kepada pembeli dengan cepat dan aman. Oleh karena itu, platform e-commerce harus bekerja sama dengan perusahaan logistik yang handal. Beberapa perusahaan logistik yang sering bekerja sama dengan platform e-commerce di Indonesia antara lain seperti JNE, Tiki, dan Pos Indonesia. Selain itu,
Beberapa platform e-commerce juga menawarkan layanan pengiriman sendiri, seperti GoSend dan Grab Express. Poin selanjutnya adalah ongkos kirim. Ongkos kirim adalah biaya pengiriman produk dari penjual ke pembeli. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Aulia Pratama. Bentar ya. Baik, yang terakhir ini ada tren e-commerce di masa depan. E-commerce terus berkembang pesat dan akan terus menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tren e-commerce yang dapat dilihat di masa depan antara lain adopsi teknologi AI dan VR, pengguna chatbot untuk layanan pelanggan, serta peningkatan penggunaan mobile komersi. Selain itu, e-commerce juga akan semakin terintegrasi dengan media sosial dan platform digital lainnya, sehingga pengalaman berbelanja online akan semakin mudah dan menyenangkan. E-commerce juga mempunyai manfaat bagi pembeli dan penjual. Bagi penjual, mempunyai dua macam manfaatnya, yaitu yang pertama dapat menjangkau konsumer lebih luas. Aktivitas jual beli dengan menggunakan teknologi elektronik dapat mencakup pasar yang lebih luas. Dengan adanya e-commerce, siapapun dapat berbelanja secara online dengan nyaman. Anda bisa menjangkau konsumer di berbagai wilayah. Terus yang kedua, dapat berjalan selama 24 jam. Mereka tidak hanya bisa bertransaksi ketika jam kerja saja, akan tetapi selain jam kerja juga bisa melakukan transaksi apapun. Terus manfaat bagi pembeli mempunyai dua macam juga. Yang pertama itu dapat membeli produk dengan harga yang terjangkau. Mereka bisa melihat sejumlah pilihan produk yang berkualitas dan mempunyai harga yang terjangkau. Terus itu yang kedua, menghemat waktu. Pembeli bisa melakukan transaksi pembelian barang di mana saja dan kapan saja mereka mau, hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, tanpa harus keluar rumah, tetapi bisa melakukan pembelian barang. Sekian dari presentasi kami tentang terminologi komersi. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kita udah pada tahu nih ya tentang terminologi e-commerce ataupun platform e-commerce untuk seperti berbelanja. Oke, seperti yang kita tahu, platform e-commerce itu sudah sangat canggih ya untuk sekarang. Itu bisa untuk metode pembayaran kita bisa melakukan via bank transfer, itu bisa kita melakukan cash on delivery, bisa COD, bisa pembayaran dari dompet-dompet wallet lainnya. Pokoknya sangat dipermudah untuk masyarakat Indonesia menggunakan platform e-commerce di Indonesia ini ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, mungkin dari kita sudah pada tahu tentang materi ini. Jadi sekarang saya ingin mengajak teman-teman tim dari kelompok 7 nih untuk berbagi cerita mengenai pengalamannya selama menggunakan platform e-commerce di media sosial. Mungkin untuk Nurul Husnina bisa dijelaskan ataupun diceritakan sedikit tentang pengalamannya menggunakan platform e-commerce dalam berbelanja. Jadi saya pernah menggunakan bisa dibilang sering, menggunakan salah satu situs atau aplikasi e-commerce yaitu Shopee. Jadi saya kenal Shopee itu di tahun 2020, pas lagi masa pandemik ya. Orang-orang pada beli di Shopee, saya juga nimbrung, saya ikut. Jadi saat itu saya melihat beberapa promo yang menarik. Saya beli jilbab waktu itu. Karena murah ya saya beli banyak, dan kita ternyata semudah itu ya belanja di e-commerce. Kita bisa bayar di situ, nanti langsung kita taruh alamat kita, jadi 4 hari kemudian langsung datang barangnya ke rumah. Jadi sangat mempermudah ya. Itu sih. Oh, baik-baik. Berarti tidak Nurul aja nih ya yang suka berbelanja. Saya sendiri pun sejak 7-8 tahunan yang lalu sudah menggunakan aplikasi itu Shopee. Dan untuk yang lainnya, terima kasih banyak atas materi kita pada hari ini, terminologi e-commerce. Kami mohon maaf apabila
sangat berkurang dengan video kami pada hari ini, mulai dari terkendala jaringan ataupun hal-hal yang lainnya. Kami harap dengan pembahasan materi tersebut kita bisa mengambil beberapa manfaat dari materi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai materi terminologi e-commerce. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.